Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lerista Rosana Rolina dari semester 7 Sistem Informasi STMIK Pranata Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek 5 saya yang membahas tentang Active Directory, Username Management, dan Remote Installation Service atau yang biasa disingkat dengan RIS. Nah, di sini ada tahapan pengerjaan. Tahapan pengerjaan yang pertama adalah instalasi dan konfigurasi awal, yang kedua Active Directory, lalu selanjutnya yang ketiga ada manajemen user, dan yang keempat, yang terakhir ada Remote Installation Service atau yang biasa disingkat dengan RIS. Oke, di sini ada rules mengerjakan konfigurasi. Yang pertama ada DNS, lalu yang kedua ada DHCP, selanjutnya yang ketiga ada Active Directory, yang keempat ada manajemen user, dan yang terakhir ada Remote Installation Service atau yang biasa disingkat dengan RIS. Nah, di sini ada pengertian DNS. DNS adalah singkatan dari Domain Name System yang merupakan sebuah sistem untuk menyimpan informasi tentang nama host maupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar atau distribute database di dalam jaringan komputer. Nah, selanjutnya ada cara kerja DNS. Server DNS ditugaskan untuk mencari nama domain pada case-nya. Apabila nama domain yang dicari oleh server DNS tidak ditemukan, maka pencarian dilakukan dengan melihat file database atau zones yang dimiliki oleh server. Apabila masih tidak ditemukan, pencarian dilakukan dengan menghubungi server DNS lain yang masih terkait. Lalu ada DHCP. DHCP merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Pengertiannya adalah sebuah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP inilah yang disebut sebagai DHCP server. Sedangkan komputer yang melakukan request disebut DHCP client. Next, kita akan membahas tentang Active Directory. Pengertiannya di sini Active Directory. Directory adalah sebuah layanan service dari Windows Server yang digunakan untuk mengelola aturan atau policy, hak akses, privilege, beserta hal-hal yang berkaitan dengan security lainnya dari pengguna atau user maupun komputer pada seluruh jaringan yang berada di perusahaan. Selanjutnya, dengan Active Directory, administrator dapat melakukan beberapa hal berikut ini. Mengatur apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh sebuah komputer pada jaringan milik perusahaan. Contoh, apakah komputer A boleh digunakan untuk mengakses file pada folder tertentu? Mengatur apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh sebuah komputer pada jaringan milik perusahaan. Contoh, apakah komputer A boleh dilakukan untuk mengakses file pada folder tertentu? Terus selanjutnya ada mengatur bagaimana mekanisme akses jaringan komputer antara kantor pusat dan kantor cabang induk, perusahaan dengan anak perusahaan atau kantor lainnya yang bersifat remote. Contoh, apakah pengguna di kantor wilayah A bisa mengakses kantor wilayah B? Selanjutnya, ada manajemen user.
User management atau manajemen pengguna adalah fitur yang memungkinkan administrator sebagai super user untuk memberikan dan mencabut kewenangan akun-akun selain akun miliknya atau akun administrator. Selanjutnya, fungsi user management: pendaftaran nama login, pembekuan nama login user, penghapusan nama login user, pembuatan grup baru, pembagian grup, pengaturan direktori home, dan pengamanan file-file password. Selanjutnya ada RIS. RIS, layanan instalasi jarak jauh, adalah server yang dimediakan Microsoft yang memungkinkan komputer yang mendukung PXE BIOS untuk menjalankan variabel lingkungan bot dari jarak jauh. Nah, selanjutnya sini kita akan membahas fungsi